Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elmira Diva Afifa dengan NPM 21024010200 dari kelas D jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Lalu apa sih kelebihan atau kekurangan dari hidroponik itu? Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari hidroponik. Yang pertama, tidak membutuhkan tanah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat dan menghemat tempat. Yang ketiga adalah tidak bergantung pada cuaca. Sedangkan kekurangan dari hidroponik sendiri adalah yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Kedua, membutuhkan ketelitian ekstra. Yang ketiga adalah membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem-sistem hidroponik. Di antaranya ada 5. Yang pertama adalah sistem NFT, yang kedua adalah sistem DFT, yang ketiga adalah sistem wick, yang keempat sistem drip, yang kelima adalah sistem rakit apung. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu sistem NFT. Apa sih sistem NFT itu? Sistem NFT ini sangat cocok untuk skala industri. Air dan nutrisi digunakan berulang-ulang setelah melewati tanaman, sehingga dengan cara ini bisa menjadi lebih hemat. Kelebihannya adalah yang pertama, kebutuhan air tercukupi. Yang kedua adalah keseragaman tingkat konsentrasi nutrisi dapat disesuaikan dengan umur dan jenis tanaman. Dan yang ketiga adalah tanaman dapat tumbuh lebih cepat. Kekurangannya, yang pertama, tergantung pada listrik. Kedua, biaya instalasi mahal. Dan yang ketiga adalah penyebaran penyakit cepat. Lalu yang kedua adalah sistem DFT. Bagaimana sih sistem DFT itu? Sistem DFT ini adalah jenis berkebun hidroponik di tempat dangkal dan larutan nutrisi terus mengalir di sekitar akar tanaman. Kelebihannya adalah yang pertama, menggunakan pipa PVC yang mungkin dapat ditemukan di manapun. Yang kedua adalah pertumbuhan lebih optimal karena unsur hara nutrisi tercukupi. Yang ketiga adalah hasil panen seragam dan perawatan mudah. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, tanaman akan kekurangan oksigen terlarut sehingga pertumbuhannya menjadi terganggu. Dan yang kedua adalah memerlukan nutrisi yang banyak. Sistem yang ketiga adalah sistem wick. Sistem ini adalah yang paling sederhana. Larutan nutrisi direct menuju media tanam dengan sumbu, umumnya menggunakan kain flanel. Kelebihan dari sistem ini adalah yang pertama, tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, biaya pembuatannya murah. Dan yang ketiga adalah tidak tergantung listrik. Sedangkan kekurangan dari sistem wick adalah sirkulasi udara dan nutrisi kurang, sehingga apabila tidak dikontrol dengan baik, tanaman akan tumbuh kurang maksimal. Yang keempat adalah sistem drip. Sistem ini yang paling sering digunakan oleh para petani. Cara kerjanya yaitu dengan cara meneteskan larutan nutrisi pada akar-akar tumbuhan yang akan ditanam untuk menjaga tanaman tersebut agar lembab. Kelebihan dari sistem drip yaitu yang pertama adalah tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, lebih menghemat air dan nutrisi karena diberikan sedikit demi sedikit. Yang ketiga adalah biaya yang dibutuhkan relatif murah. Sedangkan kekurangan dari sistem drip sendiri adalah yang pertama, oksigen akan susah didapatkan tanaman jika media terlalu padat. Yang kedua adalah penggunaan bak penampung tidak akan menghemat air dan nutrisi karena lebih banyak hilang terserap tanaman, tertahan pada media, hingga penguapan. Sistem yang terakhir adalah sistem rakit apung. Kelebihan dari sistem rakit apung sendiri adalah yang pertama, bahan yang diperlukan untuk pembuatan sangat mudah didapatkan. Yang kedua adalah perawatan relatif mudah. Yang ketiga adalah tidak bergantung pada listrik, hemat air dan nutrisi. Sedangkan kekurangan dari sistem rakit apung sendiri, yang pertama, sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan. Yang kedua adalah akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan. Yang ketiga adalah kadar oksigen yang sedikit sehingga mudah untuk membuat tanaman layu atau mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media tanam hidroponik. Yang pertama adalah sabut kelapa. Sabut kelapa adalah media tanam hidroponik yang sangat populer. Yang kedua adalah
Rock wool. Rock wool adalah sekumpulan serat yang dikumpulkan hingga membentuk busa. Rock wool cocok digunakan untuk menanam sayur dengan periode tanam yang tidak terlalu lama. Selanjutnya adalah hydroton. Hydroton adalah media tanam yang berbentuk menyerupai kacang atom atau bulatan-bulatan kecil seperti kelereng. Yang terakhir adalah arang sekam. Arang sekam adalah limbah pertanian yang memiliki sifat poros, ringan, tidak kotor, sehingga sangatlah cukup dapat menahan air. Selanjutnya adalah permasalahan-permasalahan yang timbul pada saat proses hidroponik. Yang pertama adalah listrik 24 jam. Tanaman memerlukan waktu istirahat biasanya sekitar 7-8 jam per hari. Tingkat kelembapan tanaman pun juga harus terjaga dan harus cukup agar tidak terjadi kekeringan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka harus menjalankan aliran pompa secara terus-menerus di malam hari. Tentu hal tersebut membuat biaya listrik atau listrik yang dikeluarkan akan cukup besar. Yang kedua adalah daun yang rusak. Hujan dengan intensitas yang sering akan membuat tingkat kelembapan juga ikut meningkat. Akibatnya, terdapat kendala pada tanaman-tanaman hidroponik, yakni rentan muncul cendawan. Untuk mengatasinya, dapat menutup daun ataupun membuat naungan plastik pada tanaman. Yang ketiga adalah konsentrasi larutan. Selain rentan menumbuhkan cendawan, hujan juga dapat mengubah konsentrasi yang terdapat pada larutan nutrisi. Air hujan memiliki kandungan asam sehingga apabila masuk ke dalam tangki maka harus membuang seluruh larutan yang ada di sana, lalu membuat kembali larutan yang baru. Karena jika tidak, tanam hidroponik akan kekurangan nutrisi sehingga tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Permasalahan yang keempat adalah debit air. Debit air yang dibutuhkan untuk tanaman hidroponik adalah sekitar 1-2 liter setiap menitnya. Permasalahan yang terakhir adalah lumut yang muncul di selang plastik. Hal ini tentu menjadi kendala bagi pertumbuhan tanaman. Cara yang paling mudah untuk membersihkan lumut tersebut adalah dengan merendam selang menggunakan air panas. Setelah itu, tambahkan juga 1 sendok makan pemutih per galon sebagai pembersih. Yang terakhir adalah cara pemeliharaan hidroponik. Yang pertama adalah pemberian nutrisi yang cukup. Kedua, perawatan rutin pada tanaman. Yang ketiga, dikenakan sinar matahari yang cukup, tidak kekurangan atau tidak kelebihan. Yang terakhir adalah memeriksa kadar air nutrisi tanaman dengan rutin. Berikut adalah referensi yang telah saya ambil untuk materi hidroponik ini. Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi hidroponik ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.